Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bulan suci Ramadan yang kita nanti, yang kita tunggu tinggal 2 hari lagi. Ya, semoga kita dipertemukan dengan Ramadan dan Ramadan dipertemukan dengan kita, dan semoga seluruh rangkaian kita, rangkaian amal-amal kita, ibadah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, tauladan terbaik kita, satu-satunya sepanjang masa, Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, para sahabat, dan segenap umatnya dimanapun berada. Ya, termasuk kita yang pagi ini duduk sejenak setelah sholat subuh untuk melanjutkan kajian-kajian keislaman, dan materi kita pagi ini seputar tarhib Ramadan, menyambut Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah, seorang atlet profesional akan berlaga di kancah internasional tanpa melakukan persiapan apapun. Kira-kira hasilnya seperti apa? Apa adanya? Kebayang ya? Gatot pasti gagal total. Ramadan juga begitu. Kalau kita enggak melakukan persiapan apa-apa, kita khawatir gitu nanti Ramadan kita gatot gitu. Ramadan hanya lewat saja, tapi khasais Ramadan, keistimewaan Ramadan nggak ada yang kita dapat. Kata khasais mungkin jarang terdengar. Yang sering kita dengar itu kata khususon. Khususon itu istimewa. Khususon atau wabil khusus, tapi itu satu. Kalau khasais itu keistimewaan yang banyak. Bulan suci Ramadan memiliki begitu banyak keistimewaan yang tidak ada di 11 bulan lainnya. Ya, kita tidak hanya sekedar ingin mendapatkan 1-2 keistimewaan. Ya, kita akan berusaha sekuat tenaga ya agar kita mendapatkan semua kekhususan, semua keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita atlet sejati, petarung sejati, harus kayak begitu, semangat. Ya. Petarung sejati itu artinya apa? Orientasinya juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, 2, 3 itu bukan petarung sejati. Ya. Jadi atlet sejati, petarung sejati itu saya ketika diberi mandat untuk turun, hanya satu yang ada di kepala saya, juara 1. Ya, karena takdir Allah kepada kita, ya kita terlahir ke alam dunia, memang takdirnya takdir juara 1, takdir pemenang sejati. Masih ingat nggak petinju legendaris Muhammad Ali, Allahumma gfir wa yarham? Ingat ya? Saya pernah ketemu tahun 85, pernah datang ke kampus kami dan kondisinya sudah Parkinson, sudah kayak gini kepalanya, dan jalannya pun dipapah. Istrinya yang namanya Yolanda, saya ingat diperkenalkan kepada kami ya, akademisi dan para mahasiswa. Tahun 85 sempat salaman, dan itu sudah menjadi seorang mualaf. Ya,
ngucapin salamnya fasih, mukodimahnya juga fasih. Dan dia cerita ya, kenapa saya akhirnya menentukan memilih ya menjadi seorang mu'alaf. Tahun 85 sudah pensiun. Saya sebagai seorang muslim bangga dengan Ali setidaknya dua hal. Pertama, memang petinju hebat. Yang kedua, dia memilih menjadi mu'alaf di akhir karirnya dan di akhir hidupnya. Sampai saat meninggal, pemimpin-pemimpin besar dunia Islam pun pada datang, termasuk Presiden Turki Erdogan datang ikut mensolatkan. Ya, apa sih yang hebat dari sosok Ali? Kalau Bapak pelatih Ali, Bapak ofisialnya Ali, dan kita penggemarnya Ali itu kalau melihat Ali bertarung di atas ring itu puas, tapi sekaligus skor jantung. Puasnya apa? Ali kalau bertarung nggak pernah kurang dari 7-8 ronde. Jadi orang-orang yang nonton yang sudah bayar mahal itu puas gitu. Satu ronde udah kapok ya, baru masuk pulang gitu. Dan Ali sering membuat kita selain puas skor jantung. Ronde pertama sampai ronde 12 itu secara angka Ali kalah telak. Bayangin aja, pukulan jab, uppercut, hook dari lawannya itu mendarat dengan sempurna di wajah Ali, cuma nggak jatuh. Sempoyongan dia jatuh nggak? Apa nggak skor jantung kita? Tinggal satu ronde. Pilihannya apa? Mukul KO lawan. Udah nggak mungkin mau bermenang angka. Tinggal satu ronde. Jadi yang berapa? Saya harus jatuhkan dia dengan KO di ronde terakhir. Dan itu sering Ali lakukan. Musuhnya, lawannya dipukul KO, tersungkur mencium kanvas dan gak bangun lagi. Akhirnya apa? Setelah kita puas, setelah skor jantung berdebar-debar, akhirnya dan itu berulang-ulang. Dan belum ada petinju hebat hari ini yang sekali berani. Jelas tidak? Tapi sepanjang karirnya nggak ada 100 petinju hebat yang di KO Ali, nggak ada. Sepanjang karirnya tidak ada 100 petinju hebat yang di KO Ali. Sedangkan kita ya, dulu ketika bapak ibu kita, ya sekarang mah kita bahkan anak kita, dulu bapak ibu kita saat melakukan hubungan intim ya, sperma sekali memancar ke rahim ibu, sekali memancar, sekali intim kan bisa 2-3 kali memancar. Sperma sekali memancar itu jutaan. Kata dokter Boyko bisa 500 juta. Kata ahli yang lain bisa 1 miliar. Yang pernah belajar biologi dan lihat lab bagaimana proses sperma yang kayak kecebong bergerak, berebut masuk ke rahim, tapi gagal. Mereka gugur di tengah jalan. Yang berhasil menembus ke rahim sampai akhirnya ibu kita hamil mengandung kita. Saya terpingin yang berhasil masuk. Saya, Pak Haji, dan Anda semua. Ini apa maknanya? Berarti kita terlahir dalam dunia itu setelah meng-KO miliaran kembaran kita. Jadi apa maknanya? Takdir kita terlahir dalam dunia itu jauh lebih keren dari Muhammad Ali. Kalau Ali meng-KO 100 orang, kita telah meng-KO miliaran calon-calon kembaran kita. Jalannya dong. Jadi hidup kita harus selalu semangat, selalu optimis.
juara gitu loh. Juara mana ada yang lemes, yang loyo. Lihat pemain voli, ketika dia berhasil memukul bola, smash dengan keras dan tidak mampu diblok oleh lawan, lihat ekspresinya, sambil teriak, sambil gimana. Lihat pemain bola saat dia berhasil memasukkan gol, dia lari ke pinggir lapangan, ada yang nyerosot pakai lutut, ada yang nyerosot pakai badan, ada yang salto, ada yang kayak Ronaldo gitu. Betul tidak? Artinya apa? Mental juara mah selalu sumringah. Mental juara itu sorot matanya aja kelihatan, tatapan matanya nampak. Kalau bicara, mimiknya, cara bicaranya pun kelihatan. Ekspresi bahasa tubuhnya juga jelas. Ya. Sekarang nih khutbah Jumat di komplek, di perumnas, di perumahan-perumahan, di kampung-kampung, di perkantoran udah ditulis di mimbar. Khutbah Jumat maksimal di masa pandemi 15 menit. Masa sih dengerin khutbah Jumat 15 menit ngantuk? Bahkan ada yang pules. Tapi bukan di Alfa. Ya, ngantuk pules itu gambaran semangat apa gambaran lemes? Betul tidak? Dengerin ceramah Jumat 15 menit masa ngantuk sih? Ini namanya bukan mental juara. Tarawih pekan pertama luber pakai jalan-jalan. Pekan kedua yang di jalan hilang. Semua masuk ke masjid. Pekan ketiga 2 saf. Pekan keempat 1 saf. Pertanyaannya, yang kemarin pekan pertama, pekan kedua masih di jalanan, pada kemana? Ibarat atlet yang sedang bertanding, mereka telah gugur di babak penyisihan. Kalau gugur di babak penyisihan dapat apa? Ya nggak dapat apa-apa. Sayang dong, negara sudah mempercayai kamu, memberi mandat kepada kamu dan mengeluarkan biaya besar, tapi kamu cuma tampil menjadi pecundang. Menang syukur, kalau ya nggak apa-apa, nggak usah turun kalau begitu. Petinju sejati, pesepak bola sejati sekali diturunkan kayak Chiesa kemarin, pemain Argentina yang sekarang sedang berlaga di Juventus. 4 bulan dia menepi karena cedera, tapi kemarin saat diturunkan dia langsung membuat gol. Itu namanya petarung sejati. Jadi petarung sejati orientasinya siapa tahu dapat juara 2, nggak ada tuh kalimat itu. Juara 3, paling nggak saya jadi juara, nggak ada. Petarung sejati, saya harus juara 1. Amin. Mudah-mudahan ya Ramadan tahun ini akan lebih spektakuler untuk kita. Dari mulai malam pertama, dari mulai hari pertama sampai malam terakhir, kita harus penuh optimisme, semangat layaknya petarung sejati. Amin. Ya harus begitu tadi Ramadan. Ya, kita harus bisa memotivasi diri kita. Ya kadang-kadang motivasi kita perlu dari orang lain. Betul tidak? Tapi kan berapa lama? Siapa yang nggak kenal Yusuf Mansur, ulama, penceramah kondang sekaligus motivator. Lihat aja kalau udah ceramah, ribuan orang di depannya, semua termotivasi. Ya, ini pakar sodako. Asal dengar ceramahnya sekali langsung pengen sodako yang banyak. Alim, ulama, masa kini, kalau udah ceramah ribuan orang di depannya. Ya, pakar manajemen kalbu. Kalau sudah berdoa, semua menangis. Motivator, ulama motivator. Ya. Ari Ginanjar Agustian. Kalau sudah berdiri, semua orang nunduk tapi nggak ngantuk. Motivator luar biasa. Tapi berapa biaya ketika kita mengundang beliau? Dan berapa lama beliau di depan kita? Jadi sebenarnya motivator sejati yang harus tumbuh dari diri kita. Betul tidak? Karena mereka nggak lama membersamai kita. Wong sekali mengundang harus sekian
yang harus kita keluarkan. Ya. Jadi kita yang harus bisa memotivasi diri kita, karena kita dan ruh kita merupakan paket satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jadi kayak begini caranya. Ya. Dan supaya kita terus bergelora, semangat terus, ya, mental pemenang juara 1, kiatnya apa? Saya ingin sampaikan pada pagi ini 3 hal aja. Pertama, kita harus memperkokoh iman, menguatkan iman. Kenapa ya? Khasais, keistimewaan yang Allah janjikan di bulan suci Ramadan itu belum nampak pahalanya, ganjarannya belum nampak. Ya, yang khatam Al-Quran sekali dikasih pahala begini, yang khatam 2 kali luar biasa. Yang infak di bulan Ramadan, yang ngasih buka setiap hari bulan Ramadan, pahalanya luar biasa. Tapi belum nampak, belum bisa diindra. Nah, sedangkan kita manusia ini kan makhluk visual full. Pernah sedih? Pernah. Pernah menangis? Pernah. Senang, bahagia? Pernah. Hidup, nangis, tertawa, sedih, bahagia. Yang mempengaruhi kita nangis, sedih, yang mempengaruhi kita senyum, tertawa, bahagia, itu semuanya ini dari leher ke atas, teman. Bisa dari mata, bisa dari telinga, bisa dari hidung, bisa dari lidah. Indrawi banget. Telah berpulang ke rahmatullah Syekh Ali Jaber. Sedih, nangis kita kehilangan sosok ulama besar, ya, yang sudah menjadi WNI sejak tahun 2000, zaman pemerintahan SBY. Emang kamu Karawang ke tempat kediamannya? Enggak. Emang kamu kemarin datang ke Darul Quran pesantren di mana beliau dimakamkan? Enggak. Kenapa kamu sedih? Nonton TV. Dari mana sedih kita? Dari mata. Nonton TV enggak? Enggak. Terus dari mana? Karawang enggak. Ke pesantren Darul Quran enggak. Nonton TV enggak. Dapat chatting, kiriman WA dari temen, dari kuping, mendengar berita, sedih. Betul tidak? Telah berpulang ke rahmatullah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, sedih lagi. Ke Malaysia waktu belum dirawat? Enggak. Ke Sentul waktu prosesi pemakaman? Enggak. Kenapa bisa sedih? Nonton TV One, nonton berita di televisi, dapat WA. Dari mana kita bisa sedih? Dari mata, dari telinga. Nah, senang kita juga begitu. Sedangkan pahala, ganjaran, surga nggak bisa divisualisasi. Kalau iman kita lemah, nggak akan datang kita ke sini. Kalau iman kita lemah, nggak akan pernah kita tahajud. Kalau iman kita lemah, nggak akan pernah kita baca Al-Quran. Kan ada pahalanya. Nah, mana pahala? Tuh. Mata kita itu terbatas, jangkauannya pendek. Mata kita masing-masing ditutup dengan 2 jari, alam semesta udah nggak kelihatan. Tapi siapa yang bisa menutup mata hati kita? Jangkauan mata hati lebih tajam, jauh, menembus lintas batas dan nggak bisa ditutup oleh siapapun. Makanya apa? Pahala, ganjaran, surga terawang dengan mata hati. Ya, makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran surah 7 Al-A'raf ayat 58. Wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih. Negeri yang baik, tafsirnya itu negeri yang subur. Yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih. Negeri kalau subur, ditanamin apa saja pasti akan menumbuhkan tanaman yang baik. Logika ini mudah ya? Emang benar. Tanah subur itu nanam apa aja pasti bagus. Walladzi khabuza, sedangkan tanah yang jelek,
Khubuta itu dari kata Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tanah yang tandus tafsirnya, yang gersang. La yakhruju illa nakida, tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali tanaman yang merana. Merana itu apa? Sedih. Tanaman sedih itu gimana? Hidup tapi nggak berkembang, kuntet. Yang ini 3 bulan udah segini. Ini nanam pohon yang sama udah setahun masih segini aja. Merana banget tanamannya. Ya kan? Karena tanahnya khobus, tandus. Ya. Demikianlah kami kadzalika nusarriful ayat, mengulang-ulang, menjelaskan berulang-ulang tanda kebesaran kami. Ya, liqaumi yashkurun, bagi orang yang bersyukur. Ini apa sih maknanya? Tamzil ya mana? Perumpamaan. Tanaman itu, pohon itu terdiri dari 2 bagian. Bagian yang nampak, pohon, dahan, ranting, daun, buah. Bagian yang enggak nampak, apa? Akar, karena akarnya menghujam ke perut bumi. Ya. Pohon mangga punya bapak, punya ibu di depan rumah. Pohonnya bagus banget, subur, dahannya gede-gede, rantingnya lebat, daunnya lebat, banyak-banyak. Aku yakin karena akarnya bagus lah. Coba kalau kita punya teknologi alat yang besar, atau cabut itu pohon mangga, dipindahin ke tempat lain, kira-kira gimana? Mati, karena akarnya udah kering, tidak. Atau akarnya busuk, dimakan rayap, ya udah. Kalau akarnya udah rusak, pohonnya keriput, kisut, daunnya layu, menguning, ambrol. Akar yang nggak kelihatan itu laksana iman yang ada di dalam dada kita, ngumpet. Tapi kita bisa menebak akar ini bagus apa enggak? Ya lihat aja pohonnya. Pohonnya bagus, dahannya bagus, rantingnya lebat, daunnya lebat, buahnya banyak. Aku yakin karena akarnya bagus. Ini apa sih mananya? Berarti iman yang benar itu pasti akan menggelorakan amal. Akar yang sehat akan menyebabkan pohon ini sehat dan buahnya banyak. Ya. Seorang pemuda datang ke rumah bapak, ke rumah ibu, ya, memperkenalkan diri. Kenalkan Pak, Bu, saya temannya putri bapak. Teman apa? Insya Allah teman dekat. Ya, ternyata apa? Dia menyampaikan, saya jatuh hati sama putri Pak Haji, jujur. Dan saya serius Pak Haji, ingin melamar putri Pak Haji dan ingin menikahinya untuk saya jadikan pasangan hidup saya. Saya silaturahim kali ini mohon restu, mohon ridho, mohon izin. Semoga Bapak Ibu Haji merestui hubungan kami sampai kami bisa menikah. Apa kata Pak Haji? Apa kata Ibu? Langsung saya terima begitu? Pasti enggak lah, nanya-nanya dulu dari mulai yang kulit-kulit, nanti nanya dagingnya. Namamu siapa, Dek? Nah, tinggal di mana? Orang tuamu masih ada atau tidak? Ya, kamu sekolah apa kerja? Sudah kerja, dulu kuliah di mana? Ini pertanyaan ini masih kulit, masih duniawi banget. Nancep dikit dong biar kena dagingnya. Maaf Dek, agamamu apa? Tuh daging. Oh, saya Muslim Bu Haji. Kata bapaknya, alhamdulillah. Kenapa Pak Haji sampai nanya agama segala?
Ya kami keluarga besar semuanya muslim. Kalau ditakdirkan anak-anak kami kepengen punya pasangan yang seiman. Oh begitu. Ya kami muslim. Dagingnya dalamnya lagi. Ya, rukun Islam udah berapa kalau begitu? Langsung aja fit and proper. Wah, nggak tahu Pak Haji. Katanya muslim rukun Islam nggak tahu. Tulis catat tuh, catat. Ya, coba ucapkan 2 kalimat syahadat. Malah balik nanya, 2 kalimat syahadat apaan Pak Haji? Catat lagi tuh. Ya. Kamu sholat 5 waktu. Maaf Pak Haji, bolong-bolong. Kalau Ramadan kamu puasa enggak? Bolong-bolong juga. Cukup aja 3. Dari 5 rukun Islam yang merupakan pilar tiangnya agama, cukup 3. Karena zakat sama haji mah ada ketentuan bagi yang mampu. Orang nggak mampu malah diberi zakat. Betul tidak? Tapi yang 3, syahadat, sholat, puasa, nggak ada kalimat bagi yang mampu. Ngakunya muslim, tapi pilar tiang agama apa ya? Mana sih? Dek, kamu muslim, tapi kamu syahadat aja nggak tahu. Sholat bolong-bolong, puasa enggak. Padahal ini tiang agama. Maaf Bu Haji, kata dia. Maaf Pak Haji. Dia membela diri. Ya, walaupun saya belum bisa syahadat, walaupun saya sholat bolong-bolong, puasa juga bolong-bolong, tapi saya serius mencintai Pak Putri Pak Haji. Ya, dan Pak Haji, Bu Haji jangan ragu. Walaupun saya syahadat nggak bisa, sholat belum istiqomah, puasa bolong-bolong, tapi iman saya mah teguh, iman saya kokoh. Percaya nggak? Percaya nggak Ji? Amal itu pohon dahan ranting, itu buahnya iman. Ngomong teguh, yang mana percaya. Kalau imannya benar, pasti dia bisa syahadat, pasti dia bisa sholat, pasti dia puasa. Amalnya nampak. Ketika amalnya tidak ada yang nampak, hakul yakin karena imannya rusak. Ketika pohon itu layu, dahannya kisut, daunnya layu rontok, hakul yakin karena akarnya rusak. Makanya iman yang benar itu menggelorkan amal. Betul tidak? Apalagi bulan suci Ramadan, bulan yang begitu syarat dengan keistimewaan, pasti amal kita akan lebih bombastis, spektakuler, dahsyat dan luar biasa. Itu begitu. Makanya mari dong pupuk di iman kita. Dengan apa sih memupuk iman? Ya pakai ilmu pasti, ya beramal, ya istiqomah, sekeliling kita orang-orang baik, itu semuanya ada pupuk. 4 hal itu pupuknya iman. Ilmu, amal, berusaha istiqomah walaupun sulit, dan kita berteman dengan orang-orang baik sekitar kita. Berat berbuat baik sendirian, itu berat Pak. Jadi kita perlu dukungan kanan kiri depan belakang yang mensupport saat kita sedang drop, sedang kurang gairah beramal soleh. Kemana aja nih Pak Haji, udah berapa waktu ya nggak ke masjid? Dia ini lagi malas banget. Nggak tahu saya akhir-akhir ini masih ke masjid. Ya. Support, orang baik itu mensupport. Ya, jangan ya udah kalau gitu mendingan nggak usah sholat sekalian, bukan begitu. Support dong. Jadi berbuat baik sendirian itu apa? Sulit, berat. Ya, makanya pupuk yo iman kita, ngelmu terus. Ngelmu tuh jangan berhenti, nambah ilmu terus. Ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, fikih, tafsir, sirah. Ayo dibaca lagi. Biar apa? Biar iman kita kokoh. Sudah tidak? Jadi kalau imannya kokoh, pahala surga belum nampak, tapi kita nggak ragu dan tetap bergelora karena yakin ada.
Jelas kan? Satu. Dua, bagaimana supaya kita tetap semangat? Jaga mental, ya, jaga mental kita. Ya, saya rasa semua kita pernah ngalamin lah, bangun malam kok rasanya berat banget, bangun sih bangun, pipis doang tidur lagi, berat banget. Gerimis sedikit mau ke masjid males bang, berat banget mengangkat kaki berjalan. Ya, nonton TV mah tiap hari tapi baca Al-Quran kayaknya berat banget. Nah, apa yang menyebabkan beramal soleh terasa berat? Karena hati kita banyak kotoran, ibarat handphone, banyak sampah. Maklum Pak, kebanyakan handphone kita, HP kita kan Android, gak usah nyebut merek. Ya, made in Jepang, made in Korea, made in China, Android itu rata-rata sistemnya. Ya, kan pernah kan handphonenya lemot, ngirim video enggak terkirim, dapat kiriman video diklik enggak loading, ada tulisan panjang diklik enggak loading. Kalau kita handphonenya lemot kayak gitu gimana Pak? Telepon tuh lalit lagi, rasanya handphone ini pengen apa? Buang banting gitu ya. Tapi operator masih tahu loh sama kita, ketika handphone kamu lemot, lelet, jangan tergesa-gesa kamu bawa ke tukang servis. Nanti ganti inilah. Cara mudah, simpel, sederhana, bersihkan sampah. Caranya gimana? Klik setelan, klik pengaturan. Nanti semua aplikasinya nomor WhatsApp, video, foto, galeri, Al-Quran, semua nampak tuh. Tinggal klik aplikasinya satu-satu, kelola aplikasi. Begitu kita klik kelola aplikasi, nanti ada hapus, ya kan? Ada tulisan hapus, tertulis tuh CHACE, caci, sampah. Ya, hapus sampah, langsung aja oke. Aplikasi WhatsApp hanya daya tampungnya sekian, 90.000 misalnya. Ya. Kata, kalimat, sampahnya 60.000. Ya lelet lah. Begitu hapus sampah, oke. Itu sampah di WhatsApp 0. WhatsApp di video 0. WhatsApp sampah di ini 0. Semua 0. Kalau sampahnya udah 0 semua, Androidnya ngacir lagi, kenceng lagi, kayak baru beli lagi. Beda kalau HP kita iPhone Pak. Kalau iPhone kan sistemnya iOS. iOS itu artinya apa? Sampah dibuang otomatis, ngacir terus iPhone mah. Tapi harganya 25 juta ke atas. Pertanyaannya, jiwa-jiwa kita ibarat handphone Android apa iPhone? Ibarat handphone, jiwa kita ibarat Android yang sampahnya harus sering dibuang, apa iPhone yang sampahnya terbuang otomatis? Ya kalau handphone 2 juta, 3 juta sampai 5 juta mah aku yakin Android. Wayah nawe harus sering-sering 3 hari seminggu klik buangin sampah biar ngacir terus. Kecuali kalau handphone kita iPhone, diri kita iPhone, mas sampahnya bersih otomatis. Emang apa sampah di hati kita? Pak tahu saya ini suka sebel kalau ketemu Pak Haji Herman, tuh penyakit hati. Sarungnya bagus banget Pak Haji, nggak ngomong sih di bibir, cuman ujub. Di Alfala yang punya sarung kayak gini cuman gue doang. Ujub tuh, nggak ngomong. Kalau Ria ngomong. Emang Ustaz di Alfala cuma saya doang yang punya kayak gini. Itu ria namanya, seneng banget kalau disanjung. Ya. Emang sarungnya Pak Anwar udah 5 lebaran kagak ganti-ganti. Itu jadi takabur tuh karena ada menghinanya. Orang nggak bakal takabur kecuali udah biasa ria, seneng disanjung. Orang nggak mungkin ria kalau nggak biasa ujub. 3 penyakit hati ini paket. Orang sombong banget, udah biasa ria pasti itu orang. Ini orang seneng banget kalau disanjung, amit-amit nih.
Itu karena hatinya sering ujub. Belum lagi suudon, asal lihat orang buruk aja. Belum lagi istihza, ngerendahin orang. Berjalan di sebuah jalan, tiba-tiba papasan dengan orang, sama-sama nggak mengenal. Bapak nggak kenal dia, dia nggak kenal bapak. Dia nggak kenal ibu, ibu nggak kenal dia. Ya, orangnya tinggi banget, udah tinggi kurus. Itu orang apa tiang listrik? Hati tuh. Ya tidak. Ada orang hitam bang, masya Allah, lebih gelap dari malam ternyata. Ngenyek tuh. Ya, dosa besar sih mungkin enggak, karena dosa besar jumlahnya sedikit, gampang dikontrol dan kita takut membunuh, syirik, riba, zina, merampok. Dosa besar jumlahnya sedikit dan kita juga takut. Artinya apa? Menghindar dari dosa besar lebih mudah. Yang sulit menghindar dari dosa kecil karena jumlahnya banyak banget. Saking banyaknya sulit dikontrol. Karena sulit dikontrol, dosa kecil tahu-tahu terjadi aja. Coba aja jalan-jalan ke mall. Gimana jagain mata? Nengok ke kanan lihat ketek, nengok ke kiri lihat dada, nengok ke bawah lihat paha. Masa jalannya begini terus? Iya kan, pakaian anak muda sekarang begitu, kelihatan keteknya. Bener sih menutup orang, tapi bagian dada ketat banget sampai ukurannya kelihatan. Lihat paha, roknya bener di bawah lutut, tapi belekannya sampai ke pantat. Masa jalan begini terus? Dosa kecil mah sulit dihindari. Kita ngumpul bertiga berempat, 5 menit pertama bagus ngobrolnya, gimana keluargamu, gimana anak-anakmu, udah kuliah belum? Bagus. Tapi 2 jam kemudian gosip isinya. Udah denger ini belum si fulan katanya lagi menggugat cerai. Panjang dia urusannya. 5 menit pertama, 10 menit pertama ngobrolnya baik-baik. Tapi 2 jam seterusnya obrolan kita udah dosa kecil semua. Dosa kecil ini Ustaz, nggak ada istilah dosa kecil. Kalau terus-terusan dikerjakan, banyak orang mati tertimbun pasir. Mungkin sekilas kita nggak percaya, pasir kan kecil, mana mungkin tertimbun pasir mati. Bagaimana nggak mati orang tertimbun pasirnya 50 truk? Dosa kecil kalau terus-terusan jadi menakutkan. Dosa besar kalau istighfar dan taubat, dia kayak bayi baru lahir. Kita nggak pernah membunuh. Umar bin Khattab di masa lalunya sebelum Islam, entah berapa nyawa yang dipenggal Umar. Kita nggak pernah mabok. Umar mah punya pabrik miras, pengedar, pemakai. Ayat-ayat Al-Quran tentang judi, tentang miras, tentang narkoba itu asbabun nuzulnya Umar. Al-Baqarah 219, An-Nisa 46, Al-Maidah 90, 91 itu ayat judi itu. Ayat mabok, ayat miras. Sebab turun ayat itu Umar. Artinya Allah ingin kasih tahu kepada kita, Umar sebelum Islam itu bukan dosa kecil yang dilakukan, dosa besar tiap hari. Tapi begitu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu semua Umar tinggalkan. Dan Umar benar-benar taubat nasuha. Saking bersihnya Umar setelah taubat nasuha, Rasulullah sebut, kamu dan kamu Umar nanti di akhirat menjadi 10 sahabatku yang masuk surga tanpa dihisab. Para sahabat yang lain kaget. Umar bisa masuk surga tanpa dihisab. Dosa membunuhnya nggak dihitung ya. Dosa punya pabrik narkoba, pengedar narkoba, pedagang narkoba nggak dihitung. Udah dimaafkan oleh Allah. Nggak ada istilah dosa besar kalau dia istighfar dan taubat nasuha. Dan nggak ada istilah dosa kecil kalau dikerjakan, dilakukan berulang-ulang. Jelas ya, Jadi apa yang membuat kita malas ke masjid? Apa yang membuat kita malas qiyamul lail? Apa yang membuat kita pelit, malas berinfak? Karena hati kita banyak sampah. Gimana caranya? Bersihkan sampah. Kayak Android kita. Mohon maaf, memang ada di antara bapak ibu yang punya iPhone yang harganya 30-an juta. Sayang-sayang ya. Saya ini tawarin, Pak Ustadz kan kerjanya pakai HP.
Ganti Pak Ustaz, jangan pakai Android, kenapa? Biar sampahnya dibuang otomatis. Pakai apa? Pakai ini Ustaz, iPhone, ditunjukin yang ini harganya sekian, yang ini. Harga yang paling murah aja udah mengkeret. Yang paling murah berapa? Yang 20 ada. 20 juta ke atas. Sampah otomatis terbuang. Jadi ngacir terus. Mau video kayak apa panjangnya, ya, mau tulisan kayak apa panjangnya, iPhone gitu loh, ngacir aja. Jelas? Jadi supaya kita tetap bergairah, bersahaja, bersemangat, pertama apa tadi? Kokohkan iman, kuatkan iman dengan 4 hal ya. Ilmu, amal-amal soleh, istiqomah walaupun sulit. Terus istiqomah itu kata lainnya paksakan. Biar 2 salaman 4 rakaat sholat 2 berat, paksain terus. Ntar lama-lama jadi nyaman. Tahajud 2 rakaat, tutup hidup 3 rakaat berat, paksain aja istiqomah. Ya, itu namanya istiqomah. Dan yang keempat apa tadi? Berteman, bersahabat, al-musahabah. Perlu teman yang baik di sekeliling kita, yang bisa jadi supporter saat kita sedang kurang gairah. Biar mereka jadi sikring pengaman saat kita mau meleset-meleset, tergelincir keluar rel. Ya. Ketemu Pak Herman kepergok. Ya, enggak dosa besar sih. Tapi lagi merokok. Itu berarti merokok. Diingetin. Enggak boleh Pak Ustaz. Kalau untuk Bapak, makruh artinya apa? Kan dibenci. Kalau dibenci bagusnya dilaksanakan, ditinggal. Ya ditinggal, berhentilah. Makruh itu artinya dibenci. Perkara yang dibenci, ya sebaiknya ditinggal. Paham tidak? Jangan makruh ini. Gimana sih? Jelas ya, Mas? Yang terakhir nih, supaya kita tetap menggelora, bergairah, semangat, dan mental juara kita tetap melekat, mari kita telusuri jejak orang-orang hebat terdahulu, generasi terbaik. Kita susuri jejaknya. Untuk apa? Untuk membuat kita kagum, membuat kita terpesona. Orang kalau sudah kagum kepada seseorang, terpesona kepada seseorang, itu sedikit banyak dia akan meniru jejaknya. Anak muda remaja lagi main bola, saya samperin, ya kan? Kamu senang bola? Iya Ustaz. Pemain idola kamu di Indonesia apa? Di Indonesia siapa? Bambang Pamungkas. Begitu saya lihat nomor punggungnya 10, sama Bambang Pamungkas. Jadi ketika dia mengidolakan, ya, nomor punggungnya aja kemudian sama. Saya lihat, kenapa sih banyak ngeliat-ngeliat? Ya, orang kalau nyisir rata-rata ke sini, ke kanan, ya. Tapi karena dia idolanya Bambang Pamungkas kalau nyisir kan ke kiri. Ternyata dia nyisir rambutnya ke kiri juga. Luar biasa. Orang kalau kagum, senang, sedikit banyak dia niru. Terus kalau pemain idola kamu di Eropa siapa? Dia bilang CR7, Cristiano Ronaldo. Begitu saya lihat kena punggungnya nomor 7, sama. Gaya rambutnya dicukur kayak ada jalan tikus. Pendek ada seret gitu. Itu potongan rambut gaya jalan tikus katanya. Kalau menendang bola mati, gayanya kayak Ronaldo. Dia mundur, terus kayak begini dulu. Iya. Ya. Jadi kedua telapak kakinya renggang, terus tangannya begini. Itu gayanya Ronaldo. Terus kalau dia minta umpan dari temennya, berarti udah ada di posisi yang baik, nggak terlalu ketat, ya, dijaga oleh pemain-pemain bakal lawan. Kalau dia minta umpan, dia lari kenceng sambil tangan kirinya begini. Cristiano Ronaldo. Jelas tidak? Dan sekarang sedang memperkuat Juventus.
tapi gagal di Liga Champions karena dia kalah dengan Portugal. Potong maksud saya. Nah, generasi terbaik itu siapa? Generasi terbaik yang kita sering dengar dengan bahasa salafus soleh. Salaf itu dulu generasi pertama yang dulu soleh yang terbaik. Itu 3 generasi cuma. Para sahabat, tabi'in, tabi'in. Khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup semasa aku diutus jadi nabi dan dia beriman kepadaku, para sahabat lah. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang setelah sahabat, para tabi'in namanya. Enggak ketemu nabi, tapi ketemu sahabat, namanya tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian setelah tabi'in, ya. Enggak ketemu sahabat, apalagi nabi, tapi ketemu dengan orang yang pernah ketemu sahabat, namanya tabi'in. 3 generasi itu. Dan hadis ini dijadikan pedoman oleh para ulama secara sepakat bulat aklamasi bahwa yang disebut salafus saleh adalah 3 generasi. Ya, Imam Al-Ghazali aja hidupnya di abad ke-5 Hijrah. Itu udah tabi'in. Imam Nawawi yang nulis Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar Nawawi, hadis Arba'in, itu lahir tahun 731, abad ke-7. Meninggal 767, 45 tahun meninggal. Bayangkan, Al-Ghazali aja 2 jempol, An-Nawawi 2 jempol. Ulama-ulama yang generasi ke-5, ke-6, ke-7 tuh hebat-hebat. Bagaimana ulama yang tadi, yang 3 generasi. Kita susuri gimana jejak Abu Bakar As-Siddiq, sahabat. Kita susuri Umar bin Khattab. Kita susuri Utsman bin Affan. Kita susuri Ali. Ya, kita susuri para tabi'in. Kita susuri para tabi'in. Semuanya akan menginspirasi kita. Utsman bin Affan dalam hadis At-Tirmidzi itu hatam Al-Qur'an dalam sholat witir. Kita pasti gini, Masya Allah, kok bisa ya sholat witir hatam Al-Qur'an? Nah, walaupun kita enggak sulit nyerna, bagaimana hatam Al-Qur'an sholat witir? Sulit kan? Tapi paling tidak decak kagum. Subhanallah. Sa'id bin Jubair hatam sholat witir dalam sekali tarawih, sholat di depan Ka'bah. Masya Allah. Kita sekarang tarawih 1 rakaat, sekali tarawih 1 juz saja. Kira-kira gimana jamaahnya? Setiap tarawih 1 juz. Setiap tarawih 1 juz. Biar sebulan Al-Quran tamat dan dibaca sambil tarawih. Kira-kira jamaahnya gimana? Udah kebayang ya? Tapi paling tidak kita kagum, ya Allah, ya kan? Umar namanya Sa'id bin Jubair sekali tarawih hatam Al-Quran. Dan kebanyakan generasi yang 3 itu hatam Al-Qurannya di luar Ramadan, apalagi di dalam bulan Ramadan itu paling lama 10 hari sekali hatam. 10 hari hatam. Jadi sebulan berapa kali hatam? Ini yang paling banyak. Dan tidak ada generasi terbaik yang hatam Al-Qurannya lebih dari 10 hari. Tidak ada. Semua generasi terbaik 10 hari paling lama hatam Al-Quran. Menggambarkan bahwa mereka dengan Al-Quran begitu mesra, begitu akrab. Dibaca, dipahami, dihayati, diamalkan. Perintahnya diamalkan, larangannya diamalkan, ditinggalkan. Mengamalkan larangan kan ditinggalkan. Betul tidak? Oh, mereka menjelma menjadi generasi terbaik ternyata karena jalan yang ditempuh Al-Quran, ngikutin Al-Quran. Kalau kita ingin menjadi generasi terbaik dan ingin mengulang kejayaan Islam, ingin kembali menyaksikan kebangkitan Islam, ya kita harus mau menapaki hal yang sama, jalan yang sama. Al-Maududi nulis buku berjudul bahasa Arab, Limada Ta'akhkhara Muslimun. Kenapa umat Islam terbelakang? Di berbagai dunia dia melakukan keliling, riset umat Islam itu ekonominya, peradabannya, ya,
kehidupan strata sosialnya, pendidikannya rendah, ekonominya rendah, nggak peduli dengan kekuasaan, nggak peduli dengan kepemimpinan, dipimpin oleh orang yang beda agama, beda nama. Akhirnya apa tuh? Umat Islam terbelakang, yang lain maju. Umat Islam pernah berjaya di Andalusia, Spanyol, 7 abad, 700 tahun Pak. Tapi karena lupa lupa Al-Quran, jauh Al-Quran, lupa membina, lupa regenerasi, akhirnya masjid megah selama 700 tahun. Madrasah dan perguruan tinggi selama 700 tahun diambil alih oleh yang memimpin. Ketika umat Islam minoritas karena generasinya nggak dibina, hanya dikasih 4 pilihan dan semuanya pasti kita nggak mau dan tidak ingin terulang di Republik ini. Ketika umat Islam melepas kepemimpinan karena nggak peduli, akhirnya umat Islam dipilih, diharuskan memilih Pak, diusir. Kalau nggak mau saya pimpin di negeri ini silahkan keluar. Kalau kamu mau saya pimpin ada di sini. Bayangin gimana mau keluar, meninggalkan tumpah darah sendiri. Ya. Kalau kamu saya pimpin, tapi kamu nggak mau keluar dan kamu terus mengganggu, ya saya penjara. Keluar nggak mau, di penjara nggak mau, dipindah agama ikut dong. Ikut agama saya yang memimpin. Nggak mau juga, ya tak bunuh. Itu Al-Quran mengabadikan surah Al-Anfal ayat 40. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Makanya siapkan regenerasi. Usia-usia kayak kita yang hadir berapa lama lagi sih? Supaya Al-Falah ada yang meneruskan. Betul tidak? Empot-empotan kita ngomongin regenerasi itu Pak. Tidak. Nah, kalau kita ingin melihat kebangkitan Islam lagi, ingin menyaksikan kejayaan Islam lagi, kata Imam Malik, nggak mungkin akan terjadi kecuali kalian mau menapaki jalan yang pernah ditapaki oleh generasi terbaik. Ternyata salah satu jalannya generasi terbaik adalah kedekatan mereka, pemesraan mereka dengan Al-Quranul Karim. Kata Al-Maududi, kalau sudah jauh dengan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran dan isi kandungannya, siap-siap kalian akan menjadi umat yang nyungsep dan tersungkur, terpinggirkan, termarginalkan. Walau di negeri sendiri kita kayak udah agak mulai sedikit merasakan hal kayak gini, jangan sampai menjadi kenyataan. Jadi gimana dong? Mari kita dekatkan dengan Al-Quran. Ya, salah satu tanda dekat dengan Al-Quran, insya Allah Ramadan tahun ini target khatam kita berapa kali? 3 kali kayak generasi terbaik insya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, itu saja yang bisa saya sharing pagi ini. Ya, terima kasih dan mohon maaf ya lahir batin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, mudah-mudahan hati kita tidak ada ganjelan-ganjelan, ya, tidak ada ketidaknyamanan di antara kita. Karena ganjelan-ganjelan di antara kita hanya akan menjadi penghalang turunnya ampunan Allah kepada kita. Ya, mari kita saling melapangkan, saling memaafkan. Ya, mudah-mudahan Ramadan kita akan menggelora dan semoga semuanya bisa menjadi juara satu. Amin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.